Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian memberikan kepada hamba tersebut yang Allah panggil tadi. Jadi Allah kasihkan dua kitab tadi, kitab kebaikan ataupun kitab keburukan. Dan maka setelah itu Allah berikan dia selembar kertas. Fayaqra'uhu, maka dia pun membacanya. Fayaqulullah Ta'ala, apa yang engkau lihat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu ara, ya Allah aku melihat hasanatu katsiratun, suatu kebaikan yang sangat banyak di dalam catatan ini. Fayaqulullah Ta'ala, maka Allah mengatakan, ata'rifuha, apakah kau mengetahuinya ini buat kebaikan dari mana? Fayaqulu, maka dia mengatakan, la ya Allah, aku tidak mengetahuinya. Aku tidak pernah melakukan kebaikan ini ya Allah. Lantas mengapa engkau berikan kertas ini kepadaku ya Allah? Apakah ini adalah kebaikanku? Apakah ini adalah kemuliaanku, keistimewaanku? Sementara ini tidak pernah aku lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lahu hadza mimma zalamuka wa atuka wa akhadhu ma laka min ghairi ilmi. Ini adalah kezaliman orang-orang kepadamu. Ini adalah perlakuan buruk orang-orang kepadamu atau orang-orang yang pernah menyakitimu. Ini adalah harta yang orang ambil tanpa sepengetahuan. Ini kertas ini adalah suatu kebaikan yang engkau bersabar dengan kezaliman orang lain. Jadi semuanya dihitung oleh Allah, tidak ada yang lepas, tidak ada yang meleset. Maka di dalam suatu hikayat berkenaan dengan ini, Ibrahim bin Adham kana lahu 72 abdan, yang dimana Sayyidina Ibrahim bin Adham memiliki 72 budak. Falamma taba wa raja'a ila Allah Ta'ala, maka ketika Sayyidina Ibrahim bin Adham bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataqa jami'uhum, maka 72 budak itu dimerdekakan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Maka ada salah satu di antara 72 budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, ada salah satu di antara mereka yang lagi dalam keadaan minum khamar. Maka dia pun berjumpa dengan Sayyidina Ibrahim bin Adham, yang dimana dia ini tidak mengenal daripada Sayyidina Ibrahim bin Adham, dia lupa karena sudah lama. Faqala ya fulan dullani ala baiti, duhai fulan, antarkan aku ke rumahku. Qala na'am, maka kata Sayyidina Ibrahim, iya aku antarkan. Diantar, diajak, begitu sampai bukan ke rumahnya, justru malah dibawa ke kuburan di antara perkuburan-perkuburan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Maka ketika orang yang mabuk tadi melihat, maka dia pun memukul Sayyidina Ibrahim bin Adham dengan pukulan yang sangat kuat. Kemudian dia mengatakan, qultu, aku mengatakan kepadamu, dullanu ila baiti, kau antarkan aku ke rumahku. Wa anta tadulluni ila maqbarah, akan tetapi kau justru malah mengantarkanku ke kuburan. Faqala ya radzaq wa ya qalilul aqal, maka Sayyidina Ibrahim bin Adham pun mengatakan, duhai orang yang sedikit akalnya, kuburan ini merupakan rumah yang hakiki, rumah yang akan kau tempati. Wasairil majaz, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, sedangkan rumah-rumah yang lainnya itu adalah rumah-rumah fata morgana, itu tidak kekal, itu tidak abadi. Tapi kuburan-kuburan ini adalah rumah yang abadi untukmu. Fabada'a bidarbi, maka dia pun mengangkat cambuknya, dia pukul lagi Sayyidina Ibrahim bin Adham. Wa kallama yadribu bisauti fayaqulu Ibrahim, maka ketika si hamba tadi yang dimerdekakan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham memukulnya, maka keluar dari lisan Sayyidina Ibrahim bin Adham, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Wa bainama huma kadzalik, dan begitulah keadaan keduanya. Maka setelah itu, idza jaa rajulun, maka pada saat itu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang lain. Wa qala ya fulan, apa yang kau lakukan? Mengapa engkau memukul tuanmu yang telah memerdekakanmu? Sesungguhnya dia tidak mengetahui yang dia pukul ini adalah tuannya yang dulu. Faqala man hada, siapa ini orang yang aku pukul ini, siapa? Qala al-hadir, maka yang orang yang lain tadi mengatakan, inna hada maulaka mu'tik, ini adalah tuanmu yang telah memerdekakanmu. Huwa Ibrahim bin Adham, dia adalah Sayyidina Ibrahim bin Adham, al-imamul ummah, wali min awliyaillah. Sayyidina Ibrahim bin Adham adalah seorang ahli sufi, orang yang luar biasa derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan nih ya, siapa orang yang memandang Sayyidina Ibrahim bin Adham dengan rasa cinta, maka jaminannya dia masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana derajatnya? Maka ketika dia mengetahui yang dia pukul adalah orang yang telah memerdekakan dia, maka dia langsung turun dari kudanya. Wa tadara ilaihi, seraya dia langsung minta maaf, minta ampun, minta ridha, minta halal kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Maka Sayyidina Ibrahim bin Adham pun mengatakan, qabiltu, aku terima maafmu. Maka si pemukul tadi, yang mukul tadi, si budak tadi mengatakan, duhai Tuanku, ketika aku memukulmu tadi, aku mengganggumu tadi, menyakitimu tadi, tapi aku dengar dari lisanmu kau mendoakan aku dengan doa yang baik. Setiap kali aku memukulmu,
kau mengatakan semoga Allah mengampunimu. Maka Sayyidina Ibrahim pun mengatakan, kaifala ad'uka du'aan hasanan. Bagaimana mungkin aku tidak mendoakan engkau dengan doa yang baik, sedangkan engkau adalah menjadi sebab untukku untuk masuk ke dalam surganya Allah, karena sebab pukulanmu, karena sebab kau menyakitiku. Menjadi suatu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang telah menyakitimu, yang telah menzalimimu. Maka itu menjadi suatu bayaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa hasanat, kebaikan yang banyak. Sehingga perbanyak bersabar pada hakikatnya. Ketika ada orang yang menzalimimu, ketika ada orang yang menyakitimu, itu semua tidak akan pernah terjadi atas izin Allah. Itu semua kehendak Allah. Itu semua adalah perantara dari Allah. Maka ketika siapa orang yang menyakitimu, jangan pandang manusianya dia, jangan pandang dianya, tapi pandanglah siapa yang telah mendatangkan orang ini untuk menyakitiku, yaitu kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hal tersebut tertanam dalam hati dan sanubarimu, kau sudah tidak tertuju kepada orang tersebut, karena bukan dia yang aku tujukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang sekarang ini pendendamnya luar biasa. Itu bukan ajaran Nabi, itu bukan ajaran syariatnya Nabi. Coba kau lihat kita punya Nabi, bagaimana beliau disakiti, didolimi, dicaci, dimaki, difitnah, dihina. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Bahkan ketika keadaan di Taif, Nabi dipukul, diinjak-injak, tapi apa yang keluar dari lisannya Nabi? Ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah. Akhlak budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan sosok ini, lantas sosok siapa yang mau kau ikuti? Maka daripada itu, bersifatlah rahmat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.